Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin tentang data yang akan dilanjutkan dengan materi tentang join di SQL. Namun sebelum kita mulai belajar, seperti biasa kita akan berdoa yang nanti akan dipimpin langsung oleh ketua kita. Untuk memulai perdoaan pada siang hari ini, kita sama-sama minta selawat berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi-anna tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa alihi wa sahbihi wa Oke, apa kabar semua? Ya, jadi saya absen dulu ya, seperti biasa. Husnul Khotimah mana? Aprilia Yunda, Liwaul Hamdiah, Asmiranda, Rina Yunika, Ida, Epi, Paru Rozi, Ahmad Fuad. Nah, masuk ya? Masuk? Oh ya, nggak kelihatan. Dian Bayu, Rifki, oke. Muhammad Asmawi, Vega Pratiwi. Oke, ini yang izin tadi siapa? Pak Orti. Oke, dia ada kegiatan ya. Oke, kita lanjut materi kita untuk hari ini. Jadi sebelum saya masuk ke materi yang sekarang di minggu ini tentang join SQL, saya akan ini dulu mungkin perlu saya review kembali sedikit tentang sorting data yang kemarin. Mungkin ada yang masih belum begitu memahami, silakan sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, silakan ya bagi yang merasa belum begitu paham atau masih bingung, boleh kita bahas dulu sebentar. Siapa kira-kira? Ada yang atau memang materi yang kemarin itu sudah dipahami semuanya? Coba, ya gimana? Bisa diulang Pak, materi kemarin soalnya masih ada yang. Oke, ya. Oke, jadi kita sepakati sebelum kita masuk materi hari ini kita bahas dulu tentang grouping ya, atau pengurutan data, grouping, sorting data dengan SQL. Nah, oke, kita bahas sebentar sedikit sini. Nah, jadi untuk grouping atau sorting data itu, jadi di SQL ini kita diberikan kemudahan ya, dalam query SQL. Jadi ada beberapa kemudahan yang bisa kita lakukan dengan adanya fasilitas sorting, grouping. Tujuannya bagaimana kita bisa menampilkan hasil query atau menampilkan informasi di front end kita itu bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, jadi dalam sorting, grouping itu kita bisa melakukan pengurutan data, memfilter data dengan tepat sesuai dengan kriterianya, sehingga nanti kita akan membahas tentang group by dan mappingnya. Ya, ini dulu saya. Oke, di belakang jelas ya. Nah, jadi nanti dalam pengelompokan data ini kita menggunakan klausa. Jadi klausa yang kita gunakan untuk pengelompokan data group by. Itu group by, nanti kemudian selain dari group by itu ada having atau kriteria. Jadi data ini kita akan kelompokkan, kita urutkan berdasarkan kriteria apa. Tentu nanti kita akan mengacu kepada field atau kolom yang ada di masing-masing tabel. Seperti itu. Nah, jadi dalam ini pengelompokan data ini pertama apa sih group by itu? Nah, jadi group by di sini memungkinkan kita mengelompokkan data dalam sebuah database atau dalam tabel berdasarkan beberapa kolom. Artinya bisa kita pilih kolomnya atau satu atau lebih kolom dalam database kita. Jadi pengelompokannya juga bisa kita terapkan dalam sebuah view. Misalnya kita akan mengambil data di tabel view-nya atau tabel temporarinya untuk ditampilkan ke front end.
ini bisa kita tentukan data itu nanti dikelompokkan berdasarkan apa, kemudian diurutkan berdasarkan kriteria yang mana, seperti itu maksudnya di pengelompokan data. Nah kemudian kegunaannya dari grup by ini apa? Jadi pertama berguna untuk menghitung agregasi. Ya, kita, seperti yang kemarin kita sudah membahas tentang fungsi agregat, ini juga berfungsi nanti. Misalnya kita akan grup dia data kita berdasarkan jumlah stok barang, misalnya kayak kemarin, atau jenis, kita akan grup berdasarkan jenis barang, tapi kita filter dia berdasarkan kriteria barang mana yang memiliki stok, misalnya di bawah 50 atau di atas 10 misalnya. Nah, seperti itu. Nanti kita akan pakai grup by dan sampling. Kemudian saya di sini contoh misalnya Anda dapat menggunakan grup by atau kita akan menggunakan grup by untuk menghitung total penjualan per produk atau rata-rata nilai per departemennya. Nah, berarti di sini ada dua tabel. Di sini yang kita bisa pakai ada tabel produknya, kemudian kita ambil dari data departemennya juga. Nah, jadi nanti syaratnya data itu tabel itu harus berelasi dulu, baru kita bisa melakukan query-nya. Kita query terus kita ambil, kemudian kita grup berdasarkan field apa, kemudian kriteria apa yang kita akan pakai untuk sortingnya, seperti itu, atau mappingnya. Oke, nanti kita bahas sedikit. Nah kemudian untuk klausanya, jadi klausa group by-nya pertama ada order ya, order by. Tadi group by, order by memungkinkan kita mengurutkan data berdasarkan satu atau lebih kolom dalam urutan ascending atau descendingnya. Jadi misalnya kita akan mengurutkan data dari besar ke kecil atau menggunakan alfabet dari Z ke A atau ke Z-nya. Nah jadi order by dia juga fleksibel, dia mendukung fleksibilitas pengurutan data atau sortingnya. Jadi tergantung kebutuhan kita. Kenapa disebut fleksibel? Karena kita bisa mengurutkan data berdasarkan tipe data, baik itu dia tipenya numerik, string dan sebagainya. Nah, jadi bahkan kita juga bisa mengurutkan data atau berdasarkan tanggal, misalnya tanggal transaksi. Misalnya kita akan mencari berapa total transaksi hari ini per hari ini. Misalnya kita sudah transaksi 1 minggu. Kita ingin mengetahui transaksi yang kita lakukan per hari itu berapa orang. Nah, selain kita bisa mendapatkan fungsi agregasi yang kemarin, kita urutkan juga dia berdasarkan tanggal transaksinya. Sehingga waktu kita memfilter data, waktu kita untuk melakukan analisis datanya atau pengecekan data, sudah jelas. Oh, tanggal ini aja yang laku, ini ya seperti itu. Nah, kemudian dia juga memiliki prioritas pengurutan dari fungsi order by-nya. Nah, jadi menentukan prioritas pengurutan dengan menyebutkan multiple kolom dalam klausa order by. Jadi bisa kita beberapa field maksudnya. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini juga dalam pengurutan data ini ada klausa where. Sama kayak kita melakukan pencarian data atau searching data. Where. Nah, jadi di sini kita bisa memfilternya, klausanya where mungkin kita untuk memfilter data berdasarkan apa? Kriteria tertentu seperti kolom atau kondisi secara logiknya. Jadi where-nya juga bisa lebih besar, lebih kecil semuanya. Ya, untuk penerapan fungsi logikanya sama. Begitu juga untuk kombinasi and or dalamnya logika seperti ini. Nah, misalnya kita akan mengacu kepada dua field, dua primary key dari masing-masing tabel. Misalnya primary key dari tabel yang pertama dan primary key dari tabel yang kedua, kita akan cocokkan. Kita akan mencari kombinasinya. Ya, implementasinya untuk and or blocknya, ya sama kayak yang di pertemuan sebelumnya. Lalu kita memiliki keuntungan untuk filterisasi data. Dengan adanya klausa ini, kita bisa melakukan filter data atau memungkinkan kita untuk memfilter data dengan cepat. Nah, kemudian dalam ini kita bisa menggabungkan fungsi agregasinya. Nah, jadi nyambung dengan yang kemarin fungsi agregasi. Nah, jadi dengan penerapan pengurutan ini bisa kita kolaborasikan, kombinasikan dia dengan proses agregasi data yang ada di query dengan pengurutannya. Nah, contoh di sini ada fungsi agregat sum, average, max, min seperti yang kemarin. Nah, jadi kita bisa melakukan bagaimana perhitungan statistik pada kelompok data. Jadi kita bisa mengelompokkan data atau data dalam tabel itu berdasarkan misalnya jumlahnya. Nah,
Nah, biasanya kalau dalam transaksi atau total harga barang sebagainya, kita mencari berapa rata-rata penjualan kita. Kemudian berapa harga barang terendah kita, berapa harga barang terbesar kita. Nah, agregasinya, kemudian kombinasi atau power kombinasi. Jadi maksudnya menggabungkan fungsi agregat dengan causal group by. Jadi kita misalnya menerapkan fungsi samnya, nanti kita group dan kita apa lagi. Nanti kita nah kemudian baru contoh penerapannya mana? Misalnya kita menghitung total penjualan per produk atau rata-rata penjualan per wilayah. Ini yang ini untuk fungsi agregasinya. Nah, jadi nanti bisa kita kombinasikan baik dengan ini ya, kurang hurufnya terberupa dengan having. Nah, jadi kalau kita bisa manfaatkan atau yang bisa kita gunakan ada 3. Ada clause where, ada group by dan having. Where ini untuk melakukan searching, ya, kita akan memilih data dalam tabel. Kemudian hasil query itu nanti akan dikelompokkan. Kelompokkan menggunakan group by. Nah, setelah kita mendapatkan kelompok data yang berkelompok, kita bisa memfilternya atau menggunakan kriteria. Nah, jadi dalam pembuatan query tidak mesti semuanya ini yang kita pakai. Bisa saja kombinasi where sama group by. Tergantung kasus yang kita akan tangani. Jadi dia tidak baku lah. Oke. Nah, jadi itu dia tentang sorting atau pengelompokan data. Nah, jadi dapat kita simpulkan. Nah, jadi misalnya apa? Nah, jadi dengan pemahaman yang kuat tentang konsep-konsep di sorting, grouping menggunakan klausa yang tadi, ya. Jadi kita dapat memanfaatkan struktur query language atau SQL itu secara maksimal. Jadi untuk mengolah data, mengambil insight dari data kita. Jadi ingat kalian itu calon programmer. Programmer itu wajib dia harus menguasai yang namanya SQL, struktur query language-nya. Jadi SQL ini kan berlaku di setiap DBMS yang mendukung RDBMS yang di awal, relasional database management sistemnya seperti itu. Oke, itu ya untuk grouping sortingnya. Ada lagi yang lain sebelum kita ini? Tanya Pak. Oke. Untuk baiknya, apakah kita bisa mengelompokkan lebih dari 2 tabel Pak? Oke, jadi penerapan group by maupun having itu tergantung dari kasus yang kita temui. Contoh misalnya kita akan mengambil data penjualan, berarti di sana kan ada tabel barang, ada tabel transaksi atau tabel penjualannya. Kan tidak mungkin kalau kita tidak relasikan dulu, berarti kan semua ada 2 tabel. Kita akan mengambil informasi dari 2 tabel. Jadi di sana nanti perlu kita sesuaikan jenis kasus yang akan ditangani. Jadi boleh, itu sangat bisa. Artinya group by maupun yang lainnya itu kalau saya itu tidak hanya untuk diterapkan dalam satu tabel, melainkan itu lebih efisien kalau kita implementasikan ketika kita membuat sebuah tabel temporary atau tabel view-nya seperti itu. Sehingga itu kita lebih enak. Dan query kita nanti ketika di coding itu lebih singkat seperti itu. Jadi kita masukkan ke dalam view. Nanti di view itu saja tempat kita akan eksekusi menggunakan backend kita, tak pakai PHP, Java maupun yang lainnya. Oke, oke, bisa kelihatan ya? Oke ya. Jadi nah di sini pertama kita coba kita lihat ada tabel ya di sini, ada tabel barang dan tabel stok ya. Jadi kita diminta atau ada contoh untuk pengelompokan data menggunakan group by. Nah, kemudian sintak dasarnya bagaimana? Bentuk penulisan query dasarnya seperti ini. Jadi select field 1, artinya field mana yang kita akan ambil, bisa field nama dan sebagainya. Artinya tergantung field apa. Kemudian kali ini ada fungsi agregasinya. Fungsi sum. Field 2 from nama tabel group by field. Nah, ini contoh dasarnya. Kalau kita akan menerapkan atau mengkombinasikan fungsi pengelompokan data dengan fungsi agregatnya. Nah, contoh misalnya di sini, select satuan barang, ini masuk dia jadi field 1 yang ini. Kemudian
kita pakai fungsi agregat karena kita akan mencari jumlah stok. Jadi berarti nanti kita akan jumlahkan stok barangnya berdasarkan apa? Atau kita akan grup berdasarkan satuan barang. Nah, jadi select satuan barang, sum stok barang, from tabel barang. Ini berarti kalau ini hanya satu tabel. Implementasi dari untuk satu tabel ya. Group by satuan barang. Satuan barang buah jumlah stoknya 24, satuan barang per unit ada 55. Nah, kita bisa lihat di sini. Berapa? Ada 2 record. Yang satuan barang buah B4 sama B1 bisa kita lihat 12 ditambah 12 sama dengan 24. Begitu juga dengan satu unit 30 ditambah 25. Nah, ini strukturalnya sedikit ya. Nah, coba di sini lihat. Yang tadi kita tanpa having, hanya di grup saja, tapi tidak di filter. Struktur dasarnya sama, cuma ada penambahan havingnya saja. Nah, jadi select satuan barang, from barang, kita grup dulu, kemudian kita kriteria berdasarkan satuan barangnya, having. Nah, jadi ini bedanya, agregasinya itu di belakang, karena kita akan menampilkan stok barang sama dengan 24. Mana saja yang memiliki stok barang 24 berdasarkan satuan barang yang di grup menggunakan satuan barangnya. Tapi di filter hanya menampilkan data satuan barang yang lebih dari atau sama dengan 24. Oke, implementasinya itu ya. Nah, ini contoh untuk implementasi dasar dari sintaknya atau query dasarnya seperti ini. Tinggal kalian kembangkan saja. Semakin sering kita tulis, semakin paham. Oke, perhatikan. Sekarang kita masuk ke join. Nah, jadi join dalam SQL atau dalam database itu ibaratnya kita akan menggabungkan penggabungan. Apa yang digabungkan? Tabel. Kita akan menggabungkan tabel dalam satu database atau basis data. Contoh misalnya kalau di Siakap kita menggabungkan antara data mahasiswa dengan data mata kuliahnya yang akan direlasikan nanti menjadi tabel KHS. Nah, bagaimana mengambil informasi dari kedua tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah? Berarti nanti itu yang akan kita gabungkan menggunakan join supaya informasi tentang mata kuliah mahasiswa berdasarkan NIM dan kode mata kuliahnya itu bisa diambil. Artinya mahasiswa ini mengambil mata kuliah apa? Di tabel nanti di tabel KHS itu akan terrekod apa saja kode mata kuliah yang bersesuaian dengan NIM ya, nomor induk mahasiswanya. Ya, masing-masing primerikanya itu ambil. Nah, sehingga di sana ada nanti proses join. Jadi kita gabungkan kedua tabelnya. Nah, jadi dalam join ada 5 ya. Kalau nggak salah ada 5 join. Pertama yang join kita menampilkan data yang memiliki kecocokan dari kedua tabel, inner join, left join, right join ya. Kemudian ada natural join, kemudian natural left join, natural right joinnya. Nah, ini contohnya. Jadi contoh misalnya di sini kita punya tabel, dulu. Nah, ini ada tabel Oke, coba lihat yang ini kan ada 2 tabel ini. Nah, jadi ini akan diambil dia untuk diisi di tabel hasilnya seperti ini. Nanti saya contohkan ya. Oke. Nah, jadi apa tujuannya? Untuk menggabungkan tabel itu apa saja yang bisa kita dapatkan atau apa saja yang bisa kita terapkan? Nah, jadi pertama menggabungkan tabel atau menggabungkan data dari 2 atau lebih tabel. Ingat, join itu wajib minimal 2 tabel, maksimal sebanyak-banyaknya. Tidak bisa kita implementasi join di dalam 1 tabel. Nah, karena sejatinya join itu untuk menggabungkan atau menghubungkan tabel yang satu dengan tabel yang lain. Kemudian dengan menerapkan fungsi join kita lebih memahami relasi antar tabel kita. Nah, jadi tapi tentu untuk menerapkan join ini setiap tabel yang kita miliki dalam sebuah basis data itu harus sudah memiliki relasi, harus sudah melewati yang namanya teknik normalisasi data. Nah, kemudian tujuannya juga dengan adanya
fungsi poin kita bisa meningkatkan kinerja. Jadi lebih cepat poin kita lebih cepat diakses. Oke, coba perhatikan untuk menambah pemahaman kalian. Nanti ini di soal prakteknya nanti kalian kerjakan. Ya, jadi di sini ada database. Coba implementasikan dari dia kerjakan sesuai dengan contoh yang sebelumnya atau pembahasan yang sebelumnya. Jadi nanti kalian buat seperti ini ya untuk lembar kerjaan praktiknya. Nah, jadi ini perintahnya kalian tulis sintaks SQL-nya dari poin 5678. Kemudian apa kesimpulan yang Anda dapatkan? Oke, sudah ya? Bisa dipahami? Oke, sebelum saya tutup, sebelum saya akhiri perkuliahan ini, ada yang tanyakan? Aman? Oke, nanti bagi yang kurang paham bisa hubungi saya lewat WA atau bisa di grup, tanya di grup. Bagi yang malu bertanya di grup bisa japri. Bagi yang malu bertanya lewat japri tidak usah bertanya. Ya, oke. Oke, karena tidak ada yang bertanya dan waktu kita juga sudah habis, saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi semua ke depan kita bisa lebih ini dalam memahami apa yang kita pelajari. Ya, jadi saya akhiri perkuliahan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.